Shalom, horas bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat Delima dimanapun kita berada. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis dalam Imamat pasal 10 ayat 10 sampai ayat yang 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat Delima dimanapun kita berada. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, banyak sekali kita temukan bahwa terlalu gampang yang bertuhan itu tidak menuruti, tidak menguduskan apa yang dianggap kudus sebagai aturan oleh Tuhan. Apalagi para imam-imam yang dipilih melayani di hadapan Tuhan. Ada ketetapan-ketetapan firman Tuhan yang harus kita ikuti. Kita tidak boleh terlalu gampang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang viral di mana seorang yang mualaf menaruh Alkitab di pantatnya dan berakibat fatal. Dia berkata, apa yang terjadi setelah saya membuat ini ke pantat saya? Apakah saya sebulan lagi mati? Kata dia. Tetapi ada efeknya. Tidak perlu butuh sebulan, beberapa hari kemudian dia mengalami penyakit yang sangat parah ketika itu. Dan itu viral di media sosial. Kita lihat, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang Alkitab itu adalah hanya sebuah buku yang ditulis firman Tuhan. Tetapi bukan dengan sembarangan kita memberlakukan itu. Kita menghina Alkitab itu, karena yang berada di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Demikian halnya kepada yaitu anak Harun, Nadab dan Abihu. Mereka dengan sembarangan mempersembahkan api kepada Tuhan, mengakibatkan suatu perbuatan yang fatal yang berujung kepada kematian. Maka diingatkan oleh Tuhan dalam firman Tuhan ini, haruslah kamu membedakan, kita membedakan mana yang najis, mana yang tidak najis. Kita bedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus dalam kehidupan kita. Jangan semuanya merata dalam kehidupan kita. Dan itu kita ajarkan kepada keturunan kita. Mana yang tidak dikehendaki Tuhan, mana yang dikehendaki Tuhan, yang kita persembahkan. Supaya jangan salah, bahwa Tuhan melihat apa yang kita persembahkan. Sama seperti ketetapan-ketetapan kepada bangsa itu, yaitu hanya menyembah Allah. Kalau mereka menyembah Allah lain, Baal, apa yang terjadi? Apakah ada kehidupan daripada itu? Demikian juga halnya yang kudus dengan yang tidak kudus. Kalau kita mempersembahkan sesuatu yang tidak kudus, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus, mana yang najis, mana yang tidak najis, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita jangan terjebak seperti yang terjadi kepada Nadab dan Abihu yang berujung kepada kematian. Tuhan berkenan kepada persembahan kita yang kita persembahkan dengan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.